Mancini benar, mereka sulit ditebak. Aussie Bahrain kaget, Becker tiba-tiba oke, siap tempur bulan Maret. Maret 2025 akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Yap, optimisme itu sejatinya wajar karena kemungkinan besar nama Jairo akan menjadi tambahan kekuatan di samping Ole Romini yang tinggal nunggu jadwal sumpah. Nah, di saat publik udah cukup happy mengetahui proses Ole yang tinggal sumpah dan Jairo yang masih dikebut, tiba-tiba muncul statement dari Pak Menpora yang mengatakan masih ada satu nama lagi yang ternyata berkasnya udah diurus. Yap, dia adalah Mitchell Baker. Tentu saja, bila Baker berhasil dinaturalisasi tepat waktu, maka untuk laga bulan Maret, kita mungkin lebih berani mengatakan 6 poin bisa didapat. Hal yang kemudian cukup membuat Australia dan Bahrain cukup kaget mendengar kabar ini. Sebab merujuk dari apa yang pernah dirasakan atau diutarakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang gak banyak ini itu, tapi tiba-tiba memberikan kejutan. Seperti yang pernah terjadi dengan kasus Maarten Vos, yang mana ia kabarnya baru bisa debut pas matchday kedua. Tapi di detik akhir, ternyata bisa kan langsung debut di laga perdana round 3 melawan Arab Saudi. Dengan sisa waktu yang ada, segala upaya dilakukan PSSI untuk bisa menambah kekuatan jelang pertandingan di bulan Maret nanti. Lawan Australia dan Bahrain, pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Nah, setelah proses pergantian pelatih, maka fokus yang ada untuk waktu dekat ini adalah gimana caranya menyelesaikan proses Ole Romini yang tinggal disumpah. Baru setelah itu, Jairo akan benar-benar dikebut agar tersedia di bulan Maret. Tentu saja, hadirnya dua pemain tersebut akan membuat sektor tengah dan depan timnas Indonesia jadi lebih menjanjikan, yang mana secara otomatis peluang untuk bisa menang pun jadi lebih besar. Sebab selama ini, lini tengah serta lini depan kerap menjadi persoalan tersendiri di timnas. Memang stok gelandang ada, tapi yang murni sebagai gelandang bertahan itulah yang selama ini sulit. Pun begitu dengan penyerang, jumlahnya cukup banyak. Tapi sejauh ini dari nama-nama yang dicoba pun belum sesuai harapan sebagai goal getter. Yap, sejenak publik cukup lega karena terkait proses naturalisasi Ole dan Jairo. Namun sejatinya publik masih mengharapkan kalau PSSI nggak berhenti sampai di situ. Dan Pak Erick pun paham, sekarang salah satu nama yang cukup diinginkan fans adalah Mitchell Baker. Nah, semula Pak Erick bilang kalau proses Baker ini agak sulit karena masih harus dicari tahu dulu nih dokumen dan sebagainya. Akan tetapi, menurut Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, entah keceplosan atau emang sengaja, beliau mengatakan jika Mitchell Baker ternyata berkasnya juga udah diurus, yang mana ada kemungkinan Maret dia udah bisa debut buat timnas Indonesia. Penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan dua lagi sedang proses. Kan Ole ada, Jairo ya, Jairo masih paperwork, satu lagi, nah ini. Tapi paperwork ini diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan misalnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi ke dunia. Yap, masuknya Mitchell Baker secara otomatis adalah berkah luar biasa buat timnas Indonesia. Sebab dia itu levelnya udah world class. Pernah main di Ajax, Leverkusen, Atlanta, PSG, dan sekarang di Lille. Soal gelar, dia pernah meraih Europa League bersama Atalanta, serta memenangkan beberapa gelar domestik bersama Ajax serta PSG. Usianya pun masih cukup muda, yakni 24 tahun. Jadi bisa dibilang, Baker akan jadi aset penting buat timnas untuk beberapa tahun ke depan, andai dia udah resmi menjadi WNI. Nah, berita soal Mitchell Baker diketahui cukup membuat Australia serta Bahrain kaget. Sebab, merujuk pada ucapan atau apa yang dirasakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang gak banyak ini itu, tapi tahu-tahu jadi aja. Karena sebelum ini, Mancini juga sempat dibuat kaget lantaran masalah Maarten Vos. Yap, ketika itu Maarten dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua, saat bersua Australia, karena katanya pendaftarannya telat. Tapi H-1, PSSI mengkonfirmasi jika Maarten udah bisa langsung debut di matchday pertama, yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya, di match itu, Maarten pun jadi benteng tangguh, termaksud ketika menggagalkan penalti Salem Aldosari, plus buang 1-1 pemain Arab di akhir babak kedua. Nah, atas dasar itulah, pihak Australia dan Bahrain disinyalir jadi waspada betul, karena pastinya kekuatan Indonesia jauh lebih kuat dengan tambahan 3 pemain baru. Sebab tidak bisa dipungkiri,
Dari sisi materi pemain yang ada, tanpa keberadaan 3 pemain tadi, Indonesia juga bisa dibilang punya skuad yang diisi pemain berkualitas. Martin Paes, Jesus, Kevin Dix, Michel Kers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangun adalah nama-nama yang secara level dan jam terbang bisa dikatakan udah masuk jajaran elit bagi pemain di level Asia. Ya, melihat sikon yang ada, tentu jika Maret nanti Indonesia bisa turun dengan komposisi terbaik, termaksud Elkan yang comeback, Michel Kers udah pulih dari cedera, serta gabungnya 3 pemain baru, harusnya secara komposisi skuad tim ini berani menargetkan 6 poin. Jika merujuk pada formasi kesukaan Clifford, yaitu 4-3-3 atau 4-2-3-1. Maka dengan kiper Martin Paes, serta 4 back di belakang ada Kevin Dix, Michel Kers, Jesus, dan Kelvin Verdong, lalu 2 pivot diisi Tom serta Jairo. Kemudian Ragnar yang di Dender sangat oke main sebagai gelandang serang, serta Mitchell Baker akan ditaruh sebagai winger kiri, Eliano kanan, dan Ole sebagai ujung tombak. Harusnya emang sih tim ini punya kapasitas untuk menang. Masalahnya adalah, bisakah dengan waktu bertemu yang singkat antara pelatih dan pemain bisa langsung saling memahami, kan gitu. Karena biar gimana pun, Tentu selama ada ini masalah. Clifford, Lanzat, dan Pastor belum pernah bertemu secara langsung dengan para pemain. Tapi mudah-mudahan mengingat secara kultur mayoritas sama, plus Lanzat yang paham juga kultur Indonesia, harusnya hal-hal semacam ini udah dibahas oleh Pak Erik, jajaran pelatih, serta pemain pastinya. Yap, terlepas dari apapun, kita percayakan aja semuanya pada PSSI dan pemerintah. Mudah-mudahan proses Ole, Jairo, hingga Baker semuanya diberikan kelancaran. Karena sumpah, kalau mereka udah bisa gabung, probabilitas kita untuk menang jadi jauh lebih besar. Karena perlu diingat juga, Jelas. Australia kehilangan 2 bek andalan, yakni Harry Souttar dan Alessandro Cerciati karena cedera panjang. Sedangkan saat melawan Bahrain, kita main di GBK, yang kata orang-orang Bahrain serem abis. Tapi ya itu pun kalau mereka berani datang, kalau enggak ya udah kita mah nggak rugi. Dapat giveaway 3 poin plus hemat tenaga. Terus 3 poin. lebaran dengan damai sentosa, kan gitu. So, kita nantikan aja perkembangan yang ada. Karena sebagai fans, kita mau yang terbaik dan gak ada hadiah terbaik dari sebuah permainan sepak bola selain kemenangan. Kecuali Maka menang. dari itu, mudah-mudahan 6 poin bisa didapat. Amin. Lalu saat menjamu China di GBK, Amin. kita bisa merayakan kelolosan ke Piala Dunia andai di laga tersebut juga bisa menang. Sehingga pas lawan Jepang, pressure itu nggak terlalu tinggi datangnya. Oke, kita Garuda.